Prancis, Inggris, Kanada, dan 14 negara barat lainnya mendesak negara-negara lain di seluruh dunia untuk ikut bergerak mengakui negara Palestina. Sejumlah tokoh perwakilan negara tersebut pada Selasa malam mengeluarkan pernyataan bersama menyusul konferensi di New York yang bertujuan menghidupkan kembali solusi dua negara antara Israel dan Palestina. Konferensi internasional diketuai bersama oleh Prancis dan Arab Saudi. Lantas akankah desakan dari 17 negara membuat perang berakhir di Gaza? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama saya ada pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Mas Agung Nurwijoyo. Mas Agung, saya mau nanya landasan kenapa negara-negara barat ini muncul sekarang. Apakah murni karena mereka juga ikut berempati karena krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza? Secara momentum, timingnya baru sekarang mereka ikut bersuara. Ya, jadi melihat fenomena yang sekarang kita lihat ini, saya melihatnya ada 3 alasan penting yang kemudian saya analisis, Mas. Yang pertama, kita melihat bahwa negara-negara barat khususnya Uni Eropa ini memiliki pandangan atau bahkan pondasi yang dinamakan normative power. Jadi kecenderungan mereka untuk menghargai nilai-nilai universal, bahasa mudahnya demikian. Dan dalam beberapa waktu terakhir ada bukan tuduhan ya, tapi kemudian anggapan dari berbagai macam pihak, lembaga-lembaga internasional, Amnesty International, Oxfam dan segala macamnya yang menyatakan bahwa Barat ini komplisit atau ikut serta berkontribusi terhadap genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestina di Gaza. Jadi itu alasan yang pertama. Yang kedua, saya tidak bisa memungkiri bahwa dampak dari perang itu sangat luas, Mas. Nah, dalam hal ini adalah keberadaan Uni Eropa ini atau negara-negara barat ini terhadap keberadaan perang ini kan punya implikasi terhadap urusan ekonomi. Nah, urusan ekonomi kemudian paling nyata yang kita lihat dalam 2 tahun terakhir. Karena kita melihat hotspot utamanya memang adalah Gaza. Hotspot utama ketika perang dalam 2 tahun terakhir ini kan. Tapi eventnya tidak hanya terkait bicara masalah Gaza. Eventnya kita akan melihat ada perang dengan Iran, ada perang dengan Houthi di wilayah, yang itu Houthi itu di wilayah Laut Merah. Laut Merah itu untuk Eropa, khususnya Uni Eropa, itu 12% dari jalur pasoknya melalui jalur tersebut. Artinya itu mengganggu pasok, ya. Artinya instabilitas terjadi di kawasan tersebut punya dampak ekonomi juga terhadap Uni Eropa, ya, dan negara-negara Barat. Berbeda dengan Amerika Serikat. Kalau ketergantungan negara-negara Barat dengan jalur Timur Tengah itu kan sangat besar dibandingkan dengan Amerika Serikat yang posisi secara geografisnya jauh lebih besar. Yang ketiga, kita tidak bisa memungkiri bahwa dalam beberapa waktu terakhir tekanan dari publik di Eropa dan negara-negara itu juga cukup besar. Ya, bahkan dalam survei yang ditulis oleh YouGov, ya. Itu punya data yang menarik, Mas Andrew. Bahwa data tersebut menunjukkan bahwa hanya 6-12% warga Eropa yang mengafirmasi apa yang dilakukan Israel terhadap Gaza. Sangat kecil sekali Sangat secara kecil, persentase. 6-12%. Artinya ini ada perubahan transformasi besar dalam pandangan Eropa terhadap apa yang terjadi di Gaza pada kesempatan sekarang. Seperti itu. Jadi yang paling condong faktor yang mana, Mas? Apakah mungkin karena krisis kemanusiaan atau imbas jalur perdagangan mereka juga akan terdampak? Itu dampak ya, tapi yang kemudian saya melihat ada normative power yang kemudian mereka juga terganggu. Seperti itu. Image-nya kemudian tergoyahkan. Karena kita melihat secara umum, kita melihat ada transformasi sikap Eropa. Eropa tadinya di awalnya melihat, atau negara-negara Barat melihat bahwa apa yang terjadi di Gaza ini sebagai bentuk self-defense-nya Israel. Tapi sekarang self-defense itu sudah kelewatan. Kita bisa melihat bahwa apa sih pelanggaran atau hukum internasional apa yang kemudian tidak dilanggar oleh Israel. Bahkan yang paling anyar yang terakhir tentu kita melihat bahwa Israel menggunakan kelaparan sebagai senjata. Kelaparan sebagai senjata itu melanggar setidaknya kalau boleh saya sebutkan Konferensi Jenewa 1949, Statuta Roma tahun 98. Dan yang ketiga, ini juga melanggar resolusi DKPBB nomor 2417 tahun 2018 yang semuanya bercerita bahwa pelanggaran tidak boleh menggunakan kelaparan sebagai senjata. Membuat kondisi makin sistemik, Mas, di sana, Mas. Betul, meskipun Israel menyatakan bahwa tidak ada kelaparan segala macam seperti itu, tapi cara yang kemudian secara terstruktur dilakukan, misalkan blokade yang dilakukan menggunakan humanitarian city gitu ya. Terus menggunakan bagaimana cara demilitarisasi yang kemudian mereka lakukan, daerah-daerah yang kemudian dibatasi dan segala macamnya, itu mengafirmasi kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestina di Gaza. Dampak nyata ketika 17 negara ini sudah memberikan pengakuan negara Palestina di sidang PBB September mendatang, apakah ini sebatas jalur diplomasi
Atau perlu ada actionnya, Mas? Tentu itu jalur diplomasi, kita nggak bisa mengkiri hal tersebut. Saya melihat pola, memang ada pola yang berbeda ya. Ada negara yang kemudian mengejar statusnya sebagai negara dulu, baru kemudian menjadi anggota PBB. Tapi pola yang kemudian diambil oleh Palestina, khususnya ada Palestine Authority, adalah ingin menjadi anggota penuh anggota penuh PBB. Itu yang kemudian dikejar. Sehingga status, Mas ya? Status, betul. Karena sekarang kan observer state dengan ada penambahan beberapa hak-hak yang kemudian dimiliki oleh Palestina. Nah, tapi menjadi titik tekan sebenarnya hari ini adalah bahwa pengakuan tersebut tidak akan berarti apa-apa kalau kemudian kasus genosida yang kemudian sekarang dilakukan itu tidak ada bentuk tindakan-tindakan yang jauh lebih konkret. Ya, misalkan dalam beberapa waktu terakhir kita melihat dalam contohnya Uni Eropa. Uni Eropa itu dalam waktu terakhir misalkan mereka ingin, Uni Eropa ini sebenarnya adalah mitra terbesar Israel, bahkan jauh lebih besar dibandingkan Amerika. Kalau kita sekedar melihat secara statistik data, Uni Eropa itu sekitar 40 miliar euro. Ya, Amerika Serikat itu setengahnya. Gitu. Baru yang ketiga adalah Tiongkok sebagai urutan mitra dagang Israel. Artinya tindakan yang dilakukan, ancaman yang diberikan oleh Uni Eropa itu bisa memberikan efek kejut sebenarnya untuk Israel dalam konteks misalkan dalam konteks perdagangan. Itu yang mengagetkan kami, Mas. Apakah ini hanya sikap normatif yang tidak berdampak kepada Israel atau jangan-jangan Israel juga berpikir ulang, sekutu kami sudah berpaling, mereka tidak lagi solid? Karena kalau kemudian itu terkonversi dalam tindakan, Israel akan ketar-ketir sebenarnya. Contoh paling mudah, dalam waktu seminggu atau awal Juli ketika mulai negara-negara Eropa, ada berapa, kita nggak bisa mungkiri bahwa Uni Eropa itu pun tidak satu kesatuan, Mas. Uni Eropa itu pun terpecah. Bahkan contoh, ada kerjasama yang dilakukan oleh Israel dengan Uni Eropa. Namanya adalah EU-Israel Association Agreement. Ya, itu kerjasama dalam berbagai macam level, termasuk dalam bidang riset dan segala macam. Satu ancaman yang kemudian diberikan oleh Uni Eropa. Kalau kamu tidak memberikan akses kemanusiaan atau kamu tidak terus melakukan genosida, kita mengancam akan menutup atau menghentikan atau mensuspend beberapa kerjasama, gitu kan. Nah, kemarin saya tidak bisa memungkiri bahwa 10 jam jeda kemanusiaan atau jeda sementara itu mungkin ada satu bentuk efek kecil dari ancaman diberikan oleh Uni Eropa seperti itu. Walaupun seberapa mungkin, besar, Mas Agung? Kalau kemudian kita melihat dampaknya seberapa besar, kalau kemudian itu dilakukan dalam bentuk tindakan yang lebih nyata, dalam bentuk tindakan kebijakan lebih ekstensif, itu tentu mungkin memiliki dampak yang signifikan. Cuma problemnya kembali kepada tadi yang saya sebutkan, bahwa Uni Eropa ini untuk menghasilkan satu kebijakan tertentu harus mendapatkan persetujuan dari 27 negara. Dan itu sesuatu hal yang agak sulit sebenarnya. Ya, karena memang Uni Eropa pun sebenarnya terpecah juga. Ada beberapa negara yang memang sangat pro terhadap Israel. Cekoslovakia, apalagi Rumania, Hungaria itu sangat pro terhadap Israel. Tapi sekarang juga kita melihat ada beberapa negara yang keras juga terhadap Israel. Spanyol, Belanda seperti itu. Bahkan Italia juga sudah lama mensuspend bantuan-bantuan militernya seperti itu. Nah, artinya sebenarnya yang tadi saya sampaikan, kalau kemudian statement yang diberikan oleh negara-negara Barat itu hanya sekedar statement, itu it means nothing dalam konteks genosida yang dilakukan oleh Israel. Kalau sudah mayoritas, Mas, sudah mayoritas negara-negara di Uni Eropa, seberapa besar sebenarnya efektivitas bisa menekan Israel dengan tindakan genosidanya? Contoh, 2 pekan yang lalu, ada 10 poin yang sebenarnya dirapatkan oleh menteri-menteri Uni Eropa, menteri Eropa dalam membahas terkait dengan isu Gaza. Dari 10 poin opsi dalam memberikan tekanan terhadap Israel itu macam-macam, Mas. Dalam opsi perdagangan ada opsi memberikan sanksi dalam konteks visa, Schengen dan segala macam itu ada, ya. Tapi ternyata itu tidak memenuhi konsensus juga. Jadi ada dinamika tersendiri sebenarnya terjadi di dalam. Tapi kita tidak boleh berpatah semangat juga sebenarnya dari hal tersebut, ya. Tapi dalam realitasnya ternyata di dalam anggota Uni Eropa sendiri tersebut, misalkan tadi saya sebutkan ada Inggris, Uni Eropa bukan anggota Inggris bukan anggota Uni Eropa, tapi misalkan Italia, Belanda sudah memiliki kebijakan-kebijakan yang jauh lebih ekstensif ya dalam konteks usaha untuk menghentikan genosida yang terjadi di Gaza. Tapi ini sebenarnya menjadi satu titik menarik karena dalam tren global kita melihat global realignment, Mas Andrew. Contoh mudah adalah itu kita melihat dalam konteks global north, negara-negara barat. Kita tidak boleh melupakan keberadaan negara-negara global south. Mungkin kita pernah mendengar istilah namanya The Hague Group. The Hague Group itu adalah negara-negara selatan yang menginisiasi bentuk perlawanan terhadap apa yang dilakukan oleh Israel, yang diinisiasi oleh Afrika Selatan dan Kolombia. Termasuk sebenarnya Indonesia ada di situ di dalamnya. Indonesia, ada Algeria dan segala macamnya. Nah,
kolaborasi ini sebenarnya modal diplomasi yang sangat besar sebenarnya, melihat kondisi global yang terjadi sekarang dalam mengentalkan dukungan terhadap Palestina di satu titik. Tanpa harus mengandalkan suara Uni Eropa, Mas ya? Betul, dan bahkan tanpa harus mengandalkan juga dominasi Amerika Serikat, gitu ya. Dunia sudah berubah sekarang, artinya kita sudah harus punya independensi dalam bersikap, ya. Negara-negara kalau kemudian kita ingin menghentikan kekerasan yang kemudian terjadi, karena ini kan sesuatu hal yang juga mencoreng nilai-nilai kemanusiaan, mencoreng juga nilai universal, ya, bahkan tata dunia kemudian kan dihancurkan oleh sekedar satu negara bernama Israel, itu ya. Kami khawatir pengakuan ini tidak dieksekusi, Mas, karena mereka takut dengan Amerika Serikat. Makanya kemudian menjadi pertanyaan besar sebenarnya adalah kenapa harus menunggu sampai kemudian sidang Majelis Umum PBB, karena anything can be happen, ya. Prancis bukan kali pertama menyatakan bahwa niat baik mereka untuk mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Berapa bulan yang lalu ketika sebelum kunjungan Emmanuel Macron ke Indonesia, pernyataan itu sebenarnya sudah keluar, ya. Tapi kemudian membatalkan rencana segera untuk menyatakan tersebut. Dan sekarang rentang antara bulan Juli, let's say sekarang Agustus sampai dengan September mungkin jedanya 1 bulan. Tapi anything can be happen dalam 1 bulan, seperti itu. Itu yang kami sanksi, Mas, di bagian tersebut. Karenanya kemudian sebenarnya prioritas utama alih-alih, oke, saya tidak bisa memungkiri bahwa pengakuan itu jadi satu hal yang penting. Itu kita semua akan bersepakat hal tersebut. Tapi kita harus lihat dalam kondisi di lapangan. Kita sangat real sebenarnya melihat di berbagai macam media, ya, baik media sosial maupun media mainstream, semua bercerita poin yang sama, bahwa ada kekerasan yang begitu masif dilakukan oleh Israel, dan itu benar-benar kita lihat secara kasat mata. Kita tidak sensor, kita tidak tutup-tutupi bagaimana orang-orang Gaza itu untuk mendapatkan tepung, bagaimana mereka harus bangun di pagi hari, bahkan kayak misal kita lihat dari beberapa kanal-kanal Timur Tengah itu kan bercerita bahwa mereka harus bangun di pagi hari bukan untuk bekerja, tapi bangun di pagi hari untuk mengejar yang namanya tepung, gitu. Nah, bagaimana kemudian akhirnya ini kekerasan, bahkan PBB juga menyatakan berkali-kali malnutrisi itu sudah sangat tinggi di sana, gitu ya. Bahkan kelaparan sudah sangat akut. Tapi PBB terkesan tidak berdaya, Mas, dengan kondisi yang ada. Tentu ini adalah langkah-langkah politik yang memang harus kemudian akhirnya didorong, ya. Ya, saya tidak bisa memungkiri juga bahwa memang ya kesannya memang tidak berdaya seperti itu untuk melakukan langkah-langkah yang sifatnya lebih konkret, gitu ya. Dan ini satu bentuk ironi sebenarnya yang kemudian kita benar-benar nyata, dan juga pertanyaan juga buat Amerika Serikat sebenarnya kan sebagai pelindungnya Israel misalkan, dengan konteks keberadaan tidak hanya jumlah truk bantuan saja sebenarnya, tapi juga sebenarnya adalah pola distribusi bantuan juga sebenarnya dipertanyakan. Gaza Humanitarian Foundation yang kemudian ada sekarang sampai saat ini justru menjadi satu tempat pembunuhan massal juga. Bahkan kita melihat berkali-kali, bahkan kalau pakai data, ada data yang menunjukkan bahwa antara 800 sampai 1.000 orang tewas gara-gara cuma sekedar mengejar bantuan kemanusiaan, gitu. Ini kan ironi, bukan di daerah-daerah perang, tapi justru di pusat penerimaan bantuan kemanusiaannya. Justru kekerasan itu terjadi. Yang seharusnya itu adalah safe haven secara logika dasar, oleh sedemikian. Tapi ternyata ini kan dibalikkan semua. Justru di sini menjadi satu tempat yang akhirnya justru pembantaian juga akhirnya terjadi di situ. Maksudnya 800 sampai 1.000, bahkan dalam 24 jam terakhir ada 71 sampai 100 orang tewas cuma gara-gara untuk mengejar bantuan. Berarti kan alur distribusi juga bermasalah di situ. Nah, akhirnya di sini kan memang justru membutuhkan berbagai macam pihak untuk berkomitmen, bahkan bisa mendorong ya tadi agar kekerasan ini selesai. Jadi suara yang sifatnya kolektif ini harusnya bisa didengarkan oleh sidang PBB nantinya di bulan September? Tentu. Bahkan suara yang kolektif ini tidak hanya kita harus menunggu sampai bulan September, tapi di hari-hari ini pun harusnya menjadi satu peringatan yang keras sebenarnya seperti itu. Ya, termasuk juga tadi ya komitmen kalau kemudian negara-negara Eropa jauh lebih ingin, karena tadi saya sebutkan bahwa mitra dagang Israel paling besar itu adalah Uni Eropa. Sekeras-kerasnya negara Global South, tadi saya sebutkan dengan Hague Group untuk memberikan tekanan, memberikan statement apa segala macam tindakan terhadap Israel, saya juga itu tidak punya gigitan yang maksimal. Kalau dalam konteks tadi ukuran-ukuran dagang. Karena bagaimanapun negara akan berpikir ulang kalau kemudian kepentingan ekonominya terganggu seperti itu. Dan dalam konteks Eropa ternyata terbesar, mitra dagang terbesar. Artinya sebenarnya buat negara-negara Global South, termasuk juga Indonesia, kondisi seperti ini sebenarnya harus menjadi modalitas diplomatik juga. Bagaimana berkolaborasi dengan negara-negara Barat dalam usaha untuk ya tadi mengentalkan kita sama-sama punya satu tujuan,
satu niat yang baik ya, karena tadi kita mengutamakan masalah nilai norma tentu itu menjadi hal yang sifatnya prioritas. Tapi yang tidak bisa dipungkiri, perang ini akan punya dampak yang signifikan dalam berbagai macam hal. Instabilitas, bahkan kalau boleh saya bilang ketidakpastian itu juga sebenarnya jadi masalah. Sekarang global menghadapi ketidakpastian, ya. Bagaimana kemudian tadi saya sebutkan, ada di Laut Merah, ada perang juga di situ. Perang dengan Iran yang implikasinya terhadap harga minyak dan segala macam. Dampaknya bukan di kawasan saja, tapi secara global. Jadi semua akan seharusnya berpengaruh. Netanyahu betul-betul melakukan kalkulasi agar Betul. tidak terdampak pada stabilitas negaranya sendiri. Betul. Risiko yang sangat besar. Makanya 3 alasan yang saya sebutkan di awal, ada alasan sifatnya normatif, tapi juga ada alasan sifatnya ekonomis, tapi juga dia tidak bisa melupakan bahwa foreign policy begins at home. Bahwa ada tekanan domestik yang juga sebenarnya dirasakan oleh pemimpin-pemimpin negara-negara tersebut. Tentu akan kalau sudah bicara tekanan domestik, mereka sebagai insan politik akan berpikir ulang dalam konteks adalah elektabilitas tentunya. Ya kan, popularitas dan segala macamnya. Jadi 3 level tadi saya pikir menjadi landasan dalam konteks ya tadi alasan bagi negara-negara barat kenapa kemudian mengambil momentum pada saat sekarang seperti itu. Terima kasih banyak pakar Timur Tengah Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia, Mas Agung Nurwijoyo sudah bergabung di Kawar Pertama. Terima kasih Mas. Thank you Mas. Pemirsa, tebing di jalur perbukitan Piket 0 Lumajang, Jawa Timur kembali mengalami longsor akibat hujan yang tak kunjung reda. Selengkapnya sesaat lagi di Kabar Petang.